Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Sebelumnya saya kira nih Redmi 14C bakalan unggul banget ya di harga entry levelnya. Ternyata saya salah. Ternyata Infinix ngeluarin produknya. Saya kira Infinix bakalan diem aja. Ternyata dia ngeluarin HP entry level di bawah harga Redmi 14C, tapi speknya di atas Redmi 14C. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena di bagian kamera, dia dibekali kamera Sony. Yang mana biasanya tuh sensor Sony itu hanya berlaku di HP angka di 2 jutaan ke atas. Sekarang Infinix bisa ngeluarin HP yang pakai sensor Sony di harga 1 jutaan. Saya penasaran sekali sih hasil kameranya bagus atau tidak. Nah, kita langsung aja pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing. Kita langsung aja unboxing HP ini. Dan ini adalah Infinix Hot 50i. Kita beli varian RAM 6GB dengan storage di 128GB. Kalau di sini tuh ditulis ya 12GB, yaitu adalah extended RAM, yaitu totalnya 12GB. Dan di sini tuh ada top performance. Jadi ada jaminan 48 bulan lancar HP-nya ya. Saya sih agak ragu ya, 4 tahun ya hitungannya ya. Saya pakai HP Android aja udah 2 tahun udah terasa nge-lag. Kalau ini ada jaminan 4 tahun. Kemungkinan nanti kalau dibawa ke service center di reset aja ya kalau lemot ya. Nggak tahu kedepannya gimana dari Infinix, apakah di-update software secara berkala atau gimana. Kita nggak tahu 4 tahun ke depan ya. Nah, untuk ini menggunakan refresh rate 120Hz sudah jadi standar HP sejutaan sekarang ya. Dengan ukuran 6,7 inch punch hole display. Dan ini dia sudah dual speaker 300% ultra volume. Ya, ini pesaingnya belum seperti ini ya untuk speakernya. Terus untuk spesifikasinya lebih lengkapnya seperti ini. Dia sudah dikasih fast charging 18 watt. Kalau di kemarin kan di Redmi itu 33 watt ya. Kemudian ini spesialnya ya, yang ini 48 megapiksel sensor Sony IMX582. Cuma kita nggak tahu nih hasil kamera gimana. Ntar kita coba testing ya, apakah hasilnya bagus atau tidak. Prosesornya sama nih sama dari Redmi, yaitu Helio G81. Kemudian baterai 5000 mAh sama, sudah menggunakan Android 14. Jadi secara performa head to head lah ya, nggak terlalu jomplang. Masih dikasih RAM 8GB sih menurut saya ya. RAM 6GB tuh kayak terasa cekak gitu. Tapi is oke lah ya. Kamera Sony yang mendukung nih. Apakah bagus apa nggak hasilnya kita nggak tahu ya. Oke, di dalamnya kita dapat HP-nya. Kita taruh dulu. Terus dalamnya kita dapat kartu smartfren yang sudah dikasih kuota 792GB. Jadi kalian nggak perlu beli kartu lagi. Kalau smartfren di rumah kalian tuh kenceng ya. Ada buku petunjuk. Kemudian ini sayang sekali ya masih hardcase. Menurut saya sih hardcase itu bikin lecet HP ya. Masih dikasih yang softcase yang sudah melindungi semua covernya. Udah kayak iTel aja kasih hardcase ya. Dan kita dapat adapter charger 18 watt dan kabel data USB Type-C. Ada semi jack di sini. Oke, ini dia unit HP-nya. Kita buka dulu. Tampilan belakangnya seperti ini ya. Infinix. Ya, desainnya sih cakep menurut saya. Dengan kamera yang kotak ya. Kalau kita lihat yang Infinix Smart 9 kemarin tuh kameranya bulat-bulat seperti itu. Oke, maaf ya ke skip ya, karena tadi kita rekam ternyata baterainya habis pada pertengahan video. Nah, ini saya ambilin ya Infinix Smart 9 dan ini adalah Infinix Hot 50i. Secara dimensi sama aja, bisa dilihat ya. Cuma desain kameranya itu yang ini ngotak ya, yang ini bulat. Dan peletakannya sama aja ya, LED flashnya sama aja, tuh bisa dilihat. Jadi dari grup Infinix bikin HP sekali dipakai buat yang lain juga. Secara bentuk sama aja, pixelnya sama aja. Tuh. Letakkan tombolnya juga sama. Jadi nggak ada bedanya sama Infinix Smart 9. Dan ini dia HP-nya dan sudah kita hidupin. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. Ya sama aja. Cuma ini dia sudah menggunakan Android 14 yang sudah pure Android ya. Nih tampilan seperti ini. Kita coba masuk ke setting. Oke, kita cek ponsel saya. Nah ini ya, penyimpanannya kita coba cek ya.
Nah, ini terpakainya di 19 GB, total jadi 128 GB. Jadi sistemnya kepake segitu. Ini saya belum install aplikasi apapun. Oke, kita langsung aja mau uji coba smartphone ini. Saya mau install beberapa aplikasi dulu, terus saya balik lagi ya buat bahas lebih detail Infinix Hot 50 ini. Ini dia tampilan awal dari Infinix Hot 50i. Nah, di tahun 2024 untuk varian RAM 6GB storage di 128GB, kalian bisa beli di harga 1,4 juta rupiah ya untuk Infinix ini. Nah, smartphone ini tuh emang harganya lebih tinggi ya ketimbang Infinix Smart 9 atau kita bandingin sama Tecno Spark Go One ya, emang ini lebih tinggi dan tentunya dengan harga yang tinggi kalian dapat spek yang lebih upgrade dikit ya. Nah, kita lanjut bahas ke bagian UI. Nah, untuk UI dia pakai UI Android 14 Pure ya, bukan Go Edition. Nah, kalau kita bandingin sama Smart 9 kemarin itu pakai ya Go Edition dan ada fitur-fitur yang emang nggak ada di sana ya. Ini tuh. Jadi ini tampilannya lebih kompleks gitu ya kalau kita lihat. Terus kalau kita cek fitur spesial, di sini tuh lebih banyak. Kalau kita bandingin sama Infinix Smart 9 kemarin tuh hanya ada 2 fitur aja, yaitu Dynamic Bar sama Memory Fusion. Nah, kalau di sini tuh lebih banyak lagi. Ada jendela mengambang. Kemudian ada panel pintar. Ya, kalau kalian aktifin dia bakalan ada di sini. Yang ini tuh nggak ada di Infinix Smart 9. Kemudian ada mode gaming juga di sini yang bikin lebih enak lagi ya buat main gamingnya, nggak terasa mungkin ada gangguan-gangguan gitu. Ini lebih enak juga. Dan saya cek di sini ternyata ada bypass charging. Ya, ini nggak ada di Infinix Smart 9, makanya harganya lebih mahalan dikit ya. Kalau Infinix Smart 9 harganya di 1,1 juta, kalau ini nambah lagi 300.000 lah ya kalau kalian dapat HP ini. Nih, ada pengisian daya cepatnya. Jadi baterai kalian aman ketika bermain game. Ada ini, kemudian ada X-Clone, ada mode anak juga. Kalau di Infinix Smart 9 nggak ada mode ini. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah, di sini juga untuk XOS ini lebih stabil lah menurut saya ketimbang Android Go Edition kemarin. Itu emang agak kurang-kurang fiturnya. Jadi kalau kalian ingin yang lebih stabil pakai ini aja. Dan ini menggunakan XOS versi terbaru juga 14.5 lah ya. Gitu. Ini RAM-nya juga besaran 6GB. Ntar kita bahas di bagian RAM ya. Oke, kita lanjut ke bagian layar. Untuk bagian layar, ini ukurannya layarnya adalah di IPS LCD 6,7 inch. Nah, kalau kita cek di AIDA, biar lebih pasti ya. Ini 6,67 inch ya. Dan di sini resolusi layarnya adalah 720 kali 1600 pixel dan kerapatan layarnya di 263 ppi. Dan di sini sih layarnya udah enak, apalagi dia sudah mendukung refresh rate di 120 Hz. Nah, kalau kita coba lihat display, terus kita pindah ke rasio layar mana ya? Oke, ini ya. Oh, ini. Ini kita bisa pilih ya 120 Hz. Yang Infinix Smart 9 sama juga bisa dipilih. Kecuali di Tecno Spark Go 1 itu nggak bisa pilih refresh rate-nya. Jadi otomatis gitu ya. Kalau ini bisa kita rubah ke 120 Hz. Gitu untuk bagian layarnya. Dan di layarannya ini ada always on display juga itu ya. Jadi udah kayak layar AMOLED ya, padahal bukan layar AMOLED. Oke, ini tetapkan hidupan tinggi, apa lagi nih? Ya kayak gitulah ya, ada AOD-nya gitu. Cuma ya menurut saya sih fitur tambahan aja ya biar kayak layar AMOLED gitu. Padahal ya nggak berfungsi banget sih ya. Yang berfungsi adalah refresh rate-nya udah 120 Hz, kemudian ukuran layarnya yang lebar. Dan kalau saya lihat ini layar lebih enak dilihat ya ketimbang layar dari Infinix Smart 9 kemarin. Jadi wajar harganya lebih mahal. Gitu. Kita coba lihat di device info HW. Untuk layar sentuhnya dia pakai GT9886. Kita coba lihat di Infinix Smart 9 apakah dia sama pakainya atau enggak ya. Nah, ini dia perbandingan layarnya. Bisa kalian nilai sendiri. Di Infinix Hot 50i itu layarnya lebih enak dilihat. Terus untuk warnanya juga lebih hidup ya ketimbang di Infinix Smart 9. Untuk layar sentuhnya di sini nggak kelihatan apa ya. Cuma di sini kelihatan nih layar sentuhnya dia pakai GT9886. Gitu, nih kita bandingin ya biar kalian tahu. Nih, kalau saya lihat sih lebih enak di layar di Infinix Hot 50i. Jadi warnanya lebih cerah, lebih detail juga.
gitu. Jadi emang ada perbedaan di bagian layarnya. Walaupun secara PPI itu sama ya, belum Full HD juga. Oke, terus kita coba pakai nonton ya gimana hasilnya. Kita nonton YouTube. Oke, ini udah masuk ke YouTube ya. Untuk suara speakernya lumayan kenceng juga, udah dual speaker. Kemudian ini bisa muter video tuh sampai 1440p di 60 fps ya. Kalau kalian lihat di lanjutan di sini, kemudian kita lihat lanjutan, ini bisa sampai 1440p 60 fps. Dan untuk warnanya sih cukup lah ya. Oke, itu aja buat nonton YouTube. Ternyata bagian layarnya ini lebih asik ketimbang di Infinix Smart 9 dan di Tecno Spark Go One. Jadi ini layar lebih improve sedikit ya. Kalau kita lihat Tecno Spark sama Infinix Smart 9 kemarin itu kualitas layarnya itu sama kayak itel entry level gitu ya. Kalau ini tuh lebih baik layarnya dan lebih enak dilihat. Tuh, makanya harganya lebih tinggi dikit. Nah, kita lanjut ke bagian performa. Apakah ada improve atau tidak ya? Nah, untuk performa dia pakai MediaTek Helio G81 ya. Di sini tuh belum ada update softwarenya. Jadi dia nggak kedetek nih. Dia pakai Helio berapa? Kan Helio G81 tuh penerus dari Helio G85 ya. Jadi aplikasi belum kedetek nih. Makanya bingung dia nih. Kita coba lihat di AIDA. Nah, ini juga nggak kedetek ya. Cuma kedeteknya arsitekturnya ada. Jadi menggunakan 6X SAM Cortex A55 1,7 GHz sama di 2X SAM Cortex A75 di 2,0 GHz. Jadi ya untuk performanya oke lah ya di harganya. Terus untuk GPU-nya apa sih Bang? GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G52 MC2 ya. Dan menurut saya sih ini udah cukup banget buat dipakai main gaming tentunya. Nah, kita coba lihat di bagian storage-nya. Untuk storage-nya dia menggunakan RAM 6 GB dan storage di 128 GB. Dan ini sisanya ya lagi dikit. Saya sangat sayangkan sih ya, dia nggak pakai RAM 8 GB. Kalau dikasih RAM 8 GB udah Redmi 14C udah ketinggalan jauh. Karena ini RAM-nya sama-sama aja ya agak kurang menurut saya. Dan tipe memorinya juga masih menggunakan tipe eMMC ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu baterai. Untuk baterai dia sudah dikasih baterai di 5000 mAh, kemudian untuk fast charging-nya dikasih 18 watt. Untuk performa Antutu-nya gimana Bang? Kita coba lihat Antutu Benchmark. Nah, dia dapat skor di Rp246.000. 200 ribuan aja ya. Saya berharap sih dapat skor Antutu 300 ribuan, tapi nyatanya segini aja. Tapi oke lah ya, balik lagi ke harganya. Nah, untuk GPU Mas Benchmark-nya kita juga uji coba, dan skor Antutunya bisa kalian lihat sendiri. Dapat hampir di 900 ribuan. Nah, untuk gaming gimana Bang? Oke, kita langsung aja uji gaming, yaitu adalah game PUBG sama game Mobile Legends. Oke, di sini udah masuk ke game PUBG Mobile ya. Untuk settingan grafisnya ya standar aja ya, kita dapat settingan di smooth ultra atau di SD high. Kemudian ini untuk gyroskopnya dia hanya kok nge-lag sih? Ini hanya software ya. Jadi nggak bakalan berfungsi banget untuk main game PUBG Mobile. Kalau hardware kan enak. Dan Helio G81 sih masih oke lah ya. Hampir sama performanya kayak Helio G85. Nah, tadi kayaknya sini deh. Kosong, kira-kira sih senjata.
Ya kayak gitu ya untuk game PUBG Mobile, lancar aja. Dan FPS-nya stabil di 40 fps sih. Kadang drop juga. Aduh. Waduh, nggak lancar sih. Oke, kita lanjut game kedua, yaitu adalah game Mobile Legends. Oke, ini udah masuk ke game Mobile Legends, dan untuk settingan grafis kita dapat settingan frame rate-nya di tinggi dan grafisnya di ultra. Aduh, aduh. Pas lawan musuh agak drop ya, nggak stabil di 60 fps. Tadi drop ke 40 fps. Tuh. Kalau satu musuh sih masih aman ya. Tadi nggak tahu kenapa tuh agak drop dikit. Ya mungkin gitu aja untuk testing game Mobile Legends. Yang saya rasakan sih lumayan stabil. Pas tadi aja sih ada drop dikit ya ke 40 fps. Tapi oke lah ya, masih bisa. Oke, itu aja untuk testing game Mobile Legends-nya. Oke, itu dia untuk performanya. Selanjutnya kita mau bahas di bagian kamera. Untuk kamera belakangnya, HP ini tuh dibekali kamera belakang 48 megapiksel. Untuk kamera keduanya kita nggak tahu ya. Dan ini bukan kamera, ini hanya LED flash. Saya kira kamera loh. 2 LED flash. Oke, kita coba masuk ke kameranya. Dan untuk kamera depan hanya 8 megapiksel. Nah, jujur ya, untuk kamera ini saya impress banget untuk hasilnya. Karena dia bisa ngasih kamera yang lumayan gonjreng juga ya lah ya. 48 megapiksel dengan Sony kamera ya, sensor Sony. Ya cukup lah ya, nggak malu-maluin banget nih buat diupload ke sosial media. Jadi kalau teman-teman pemula yang pengen jadi ya konten kreator, pengen beli HP yang kameranya bagus, mungkin ini bisa jadi jawabannya gitu ya. Terus kita coba di sini, untuk fitur-fiturnya di sini ada video singkat, ada video bisa merekam sampai 2K 30 fps. Kemudian untuk AI cam seperti ini, ada mode cantik, ada portrait, ada super malam juga. Kalau kita swipe ke atas, ini pilihannya seperti ini. Untuk kamera depannya 8 megapiksel aja. Kalau kamera depannya sih standar aja hasilnya ya, nggak ada wow-wow bangetnya. Nah, kita coba di outdoor sedikit. Hasil kamera dari Infinix Hot 50i seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Infinix Smart 50i ya. Kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps. Ini juga bisa ngerekam di 2K. Nih, kalau zoom hasilnya seperti ini. Ini hanya di 1080p di 30 fps saja ya. Belum kita ke 2K. Ini rekamannya hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa nilai sendiri nih untuk hasil kameranya bagus atau tidak. Kalau pakai jalan sih pasti bergocang karena ini smartphone ya, belum ada AIS-nya. Ya walaupun kameranya sensornya Sony gitu loh. Cuma ya secara
kualitas oke. Emang ada improve ya ketimbang seri sebelumnya, cuma fitur ACE atau stabilisasi belum ada di HP ini. Gitu, fokus cepet banget juga. Nih hasilnya. Zoom 2 kali. Nih, kalau zoom. Nah, ini ya untuk hasil kamera belakang. Kita coba kamera depan, hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari smartphone Infinix Hot 50i dan hasilnya seperti ini. Mau pakai jalan hasilnya seperti ini. Nah, menurut kalian gimana untuk hasil kameranya, bagus atau tidak? Silahkan nilai sendiri ya. Ini kita rekamnya di siang hari di jam 11, jadi bakalan trek banget. Ada olahraga jam segini ya, nggak panas ya. Oke, ini itu hasil kamera depannya. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah ya untuk hasil kamera ini. Kita coba sedikit untuk kamera fotonya, hasilnya itu seperti ini. Oke, itu dia uji coba Gadget Max dari gaming sama testing kameranya. Selanjutnya kita coba lihat fitur-fiturnya ya. Smartphone ini udah dilengkapi sama side fingerprint yang tentunya udah cepet sih ya. Ya, standar HP 4 jutaan lah. Kemudian smartphone ini sudah dilengkapi sama NFC, jadi kalau kalian butuh NFC, smartphone ini udah ada. Dan smartphone ini udah dilengkapi sama dual speaker. Dan kalau kita cek di sensornya ini lumayan lengkap ya, ada giroskop, kemudian ada orientasi, kemudian ada sensor magnetik dan ada sensor cahaya juga. Udah lengkap sih di kelas harganya. Kemudian apalagi ya? Itu aja sih pembahasan Gadget Max ya. Nggak ada yang bisa dibahas lagi sama smartphone ini. Dan mungkin nanti kita coba testing gaming yang lebih powerful lagi. Untuk saat ini gini aja pembahasannya. Kalian pilih mana nih? Redmi 14C atau Infinix Hot 30 ini? Silahkan komen di bawah ya.